Waktu di Jabal Thawr itu Abu Bakar ketakutan. Kata Abu Bakar, kalaulah orang kafir musyrik itu melihat ke bawah, la abasarana, pasti mereka melihat kita. Karena pintu gua itu di bawah. Orang kafir musyrik itu di atas gini mencari. Seandainya mereka melihat ke bawah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, la abasarana, pasti mereka melihat kita. Apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di gua ini berdua, maka sesungguhnya ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para asatidz, tokoh masyarakat, alim ulama, sahibul bait, sahibul hajat, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, anaknya soleh solehah, jauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Ibu-ibu semuanya tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat penghuni surga itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dua. Yang pertama, la khaufun, tak ada rasa takut. Ibu, ada rasa takut? Ikhtilaf. Sebagian mengatakan ada, sebagian mengatakan ada. Waktu Abu Bakar dengan Nabi SAW berdua di Jabal Thawr, waktu turun wahyu Jabal Nur, waktu hijrah Jabal Thawr. Beda titik aja tuh, satu Nur, satu Thawr. Waktu di Jabal Thawr itu Abu Bakar ketakutan. Kata Abu Bakar, kalaulah orang kafir musyrik itu melihat ke bawah, la abasarana, pasti mereka melihat kita. Karena pintu gua itu di bawah. Orang kafir musyrik itu di atas gini mencari. Seandainya mereka melihat ke bawah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, la abasarana, pasti mereka melihat kita. Sepakat semua ahli sejarah bahwa waktu itu Abu Bakar Siddiq ketakutan. Sudah berapa lamakah Abu Bakar belajar Islam waktu itu? 13 tahun. Hijrah itu kan setelah 13 tahun turun wahyu. Artinya apa? Kalau ibu hari ini merasa takut, itu udah tahu dah. Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun belajar dengan Nabi saja ketakutan, apalagi kita kan? Itu namanya pembenaran. Jadi kalau ibu merasa takut, itu cemas, itu ngeri, itu galau, itu normal dan wajar. Abu Bakar Siddiq 13 tahun belajar Islam langsung dengan Nabi pun ada rasa takut. Tapi apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di gua ini berdua, maka sesungguhnya ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah. Apa pelajaran dari cerita ini? Bahwa orang selama masih dibelah kulitnya, ada darah dan urat, berarti ada takutnya. Kecuali begitu diboset keluar kabel. Saya tahu ibu-ibu ini ada rasa takut semua. Takut bapak itu dilarikan pelakor. Emang ketawa, tapi dalam hati janganlah ya Allah, janganlah ya Allah. Jadi ada rasa takut itu normal. Kenapa Ustadz judul siang ini Ustadz Robah? Enggak, saya tak ada Robah judul. Karena sekarang ini semua orang rasa takut. Sejak Covid ini takut. Takut di PHK, takut dirumahkan. Saya dulu ada sekian pegawai karyawan dirumahkan, menangis. Saya bilang, apa salahnya dirumahkan?
Dirumahkan kan enak, nggak kerja. Dirumahkan itu artinya di PHK, Pak Ustadz. Itu artinya. Dirumahkan, dipotong. Ustadz Somad, pajak hotel 4 miliar di kota ini, kata pegawai ke saya. 4 miliar sebulan, Pak. Iya, Pak Ustadz. Sekarang tahu Ustadz berapa? 125 juta dari 4 miliar. Berapa pegawai yang di PHK? Menangis itu karyawan mall, karena tak ada orang belanja. Oleh sebab itu ketakutan yang luar biasa. Maka kalau sudah ibu takut, ketakutan ibu ceritakan ke bapak itu, silap-silap tali jemuran itu naik ke atas. Nah, saya mau ibu-ibu ini ketika Abu Bakar takut, ada orang yang membangkitkan semangat dia untuk berani. Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, maka ada yang ketiga, Allah. Dia menjadi kuat. Nanti ketika bapak tuh, aku takut ini, aku mau kena PHK, cumana anak kita, cumana ini, langsung ibu bilang, ma zannuka bisnaini, jangan kau sangka kita berdua, banyak lagi orang susah macam kita juga. Jadi kuatkan dia. Sebab itu maka Nabi SAW itu mengatakan bahwa wa minal isnaini ab'adu, kalau kamu berdua setan lari. Kalau kamu berdua setan lari. Kenapa? Karena ada di situ watawasau bil haq, menguatkan kebenaran. Ada Allah, jangan kau takut. Yakin dengan gaji putus. Yakin dengan harta warisan, habis sudah. Yakin dengan uang tunjangan, cuman ada uang tunjangan, gaji aja hilang. Maka keyakinan tentang dia. Itu makanya habis subuh itu kita kalau mau selamat sampai petang disuruh baca ayat kursi. Apa sebetulnya isi ayat kursi? Keyakinan bahwa ada Allah. Orang kalau sudah susah, galau, itu Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ustadz kok tahu? Saya pernah merasakannya. Pulang dari Maroko, ijazah kiri LC, kanan MA, LCMA, lulusan luar negeri. Ikut tes dosen, ujian fit and proper test, seleksi bahasa Arab lulus, seleksi bahasa Inggris lulus, tes potensi akademik lulus deh semua. Tinggal audiensi berdua, pesertanya tinggal 2. Pas pengumuman dia lulus, saya tak lulus. Error, gelap dunia ini. Lembut rasa aspal tuh dipijak. Bukan kita bodoh. Kalau kita bodoh tak lulus wajar. Kita lulusan luar negeri, bukan kaleng-kaleng. Bisa pula tak lulus. Jadi sebetulnya saya pelajari itu dalam hidup saya, supaya engkau ketika ceramah itu berisi, supaya ketika kau ceramah itu kau pernah mengalaminya. Abdul Somad, kau sudah diuji di Al-Azhar S1, kau sudah diuji di Maroko menulis tesis S2 300 halaman pakai bahasa Arab di depan profesor-profesor. Ini sekarang kuuji kau ujian hidup, supaya ketika kau menyampaikan, bukan kata-kata yang diolah oleh bibir tapi tak pernah dirasakan. Makanya kalau datang mahasiswa, datang orang cerita tentang kegagalan hidup, saya ini Pak Ustadz nggak lulus tes. Aku pun dulu pernah juga macam itu. Tapi ada orang lain yang menguatkan kita. Tapi beda ucapan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar? La tahzan, jangan galau, jangan susah hati, jangan kau takut, jangan kau cemas. Don't be sad. La tahzan itulah yang ditulis oleh seorang penulis ketika dia dalam penjara. Di tengah kesendiriannya ditulisnya lah buku tebal, dikasihnya judul La Tahzan, Don't Be Sad. Buku itu bestseller. Siapa namanya?
Latah Zan. Hah? Ayat Al-Qarni. Saya kadang-kadang nanya itu ngetes. Kalau ini memang tak ingat. Sebetulnya Allah mau ngasih tahu saya, ketika engkau cemas Abdul Somad waktu ceramah kau lupa, ada orang lain yang mengingatkan. Diingatkannya ayat Al-Qarni. Dia mengingatkan nggak kuat kali, karena kalau kuat terekam di situ nampak kali bodoh Ustadz itu. Masa nama ayat Al-Qarni pun kau tak ingat. Tadi bukan main sombongnya, bukan kaleng-kaleng. Ternyata ayat Al-Qarni pun kau tak ingat katanya. Ustadz itu kalau dia salah, tegurannya langsung cash and carry. Padahal ayat Al-Qarni apalah susahnya mengingat. Tapi begitu dihilangkan Allah, hilangkan, itu menunjukkan bahwa hidup ini bukan kuasa kita. La haula wala quwata illa billah. Nah, perlu ada orang yang mengingatkan kita kalau kita lupa. Perlu ada orang yang menguatkan kita kalau kita lemah. Maka ketika Abu Bakar lemah, datanglah Muhammad SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi ibu katakan itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Ada Allah bersama kita, bang. Tapi belanja kita besok enggak ada. Puasa sunat kita besok, bang. Tapi jangan lama-lama kali, bang. Lama-lama kali kalau ikut tiket pesawat udah ibu siapnya balik ke Jawa. Nah, tapi beda antara jawaban Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat, tengok, coba lihat bunyinya. Innallaha ma'ana. Nah itu kan Allah bersama kita. Ma'ana, Allah bersama kita. Tapi kalau Nabi Musa enggak. Inna ma'iyya, ma'i. Allahumma hdini. Kalau aku. Kalau kita, Allahumma hdina. Nabi Muhammad lebih mengedepankan kita. Allah bersama kita. Abu Bakar, jangan takut. Tapi Nabi Musa enggak. Inna ma'iyya, bersamaku ada Allah. Kenapa Nabi Musa mengatakan bersamaku? Mengapa tak dikatakannya bersama kita? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa. Sahabat Muhammad SAW itu ketakutan. Orang yang ketakutan mesti kita kuatkan. Sedangkan sahabat Musa itu bukan ketakutan, menakut-nakuti. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada pasukan Fir'aun. Maka apa kata orang Bani Israel waktu itu? Innalam mudrakun, innalam mudrakun, innalam mudrakun. Matilah kita Musa, tertangkaplah kita nih Musa. Mutu udah siap-siap Fir'aun dengan tentaranya di belakang. Di depan pula Laut Merah. Mau lari kemana kita nih Musa? Apa kata nih Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iyya, bersamaku. Jadi bapak itu pun ibu perhatikan juga. Dia takut atau menakut-nakuti? Kalau bapak itu ketakutan, maka ibu berkata, kalla, tidak maihani. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. God bless us. Tuhan Allah Ta'ala bersama kita, menyayangi kita. Jangan takut, bang. Tapi kalau dia menakut-nakuti, ini COVID, awas kau nanti. Awas kau nanti, kata dia. Awas kau nanti. Ibu bilang, kalla, inna ma'iyya rabbi. Bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Tidak, saya yakin bapak itu tak ada yang semacam sahabat Nabi Musa. Semua bapak-bapak di Batam ni baik-baik semua. Ustaz Somad ngomong gitu kan untuk menyenangkan hati kami. Tidak. Seandainya bapak itu tak baik, tak mungkin diizinkan ibu pengajian. Tanda baiklah dia maka ibu pengajian petang. Panas-panas begini. Bisa pula diizinkannya. Covid begini. Bisa pula diizinkannya ibu. Kalau dia Fir'aun, mana dikasihnya sih? Bang, aku mau pengajian. Tak ada pengajian tuh. Ada itu gitu. Sini aja kau sampai mati. Tapi begitu ibu bilang, bang, kau pengajian, pergilah kau pengajian supaya nanti kau masuk surga. Kalau abang masuk neraka, kau tarik-tarik abang dari neraka. Nanti ya. Nah, oleh sebab itu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka disebutkan dalam Al-Quran, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Letak ketenangan itu macam cawan kosong. Ini letaknya. Hati macam cawan kosong. Lalu ketenangan itu airnya. Ditumpahkanlah air ke dalam. Jadi hati kita itu, dibuka hati kita itu untuk menerima ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah engkau membuka hatimu, lalu turun ketenangan itu, maka kalau sudah kau tenang, apapun yang terjadi di dunia ini kau tak takut.